Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bandan Listrik dengan kelompok saya Fadil Pemulana, Saya berkata dulu, saya Tengku Muhammad Abdul Suri. tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor adalah suatu barang yang memiliki untuk mengangkat listrik atau panas dengan baik. Dalam konduktor, elektronika seperti yang mudah memungkinkan aliran arus listrik melalui bahan tersebut. Konduktivitas listrik merupakan kemampuan baru pengangkatan arus listrik. Bahan konduktivitas ini memungkinkan aliran elektronika yang murah diukur dengan CMS per meter. Konduktivitas listrik bergantung pada struktur atom bahan, suhu, dan kelembaban. Konduktivitas panas kemampuan bahan untuk mengantarkan panas melalui pergerakan atom atau molekul. Ada konduktivitas panas ini contohnya logam memfasilitasi transfer energi panas diukur dalam watt per meter per derajat Celcius. Digunakan dalam aplikasi yang memerlukan manajemen panas seperti pembuatan perangkat elektronik atau sistem pendinginan. Jenis-jenis konduktor. Yang pertama adalah konduktor logam. Konduktor logam adalah material yang terbuat dari unsur logam dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik dengan baik. Yang kedua adalah konduktor non-logam. Konduktor non-logam adalah material yang bukan logam tetapi masih dapat menghasilkan listrik meskipun tidak se-efisien konduktor logam. Contoh dari konduktor logam adalah tembaga, perak, dan aluminium. Sedangkan contoh dari konduktor non-logam adalah air, grafit, dan lain-lain. Selanjutnya disampaikan oleh saudara Abbas Ajuri. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai karakteristik konduktor. Konduktivitas listrik tinggi, kemampuan konduktor untuk menghantarkan arus listrik dengan efisien. Logam seperti tembaga dan perak memiliki konduktivitas yang sangat tinggi. Resistivitas rendah. Resistivitas yang rendah berarti hambatan terhadap aliran listrik minimal. Energi yang dijual sebagai panas saat arus mengalir juga berkurang. Ketiga ada elektrik bebas. Konduktor memiliki elektrik bebas yang bergerak dengan mudah, memungkinkan arus listrik mengalir. Yang keempat adalah ketahanan terhadap suhu. Beberapa konduktor dapat bertahan meskipun terpapar suhu tinggi. Namun, peningkatan suhu ekstrim dapat mengurangi konduktivitas. Dan yang terakhir ada daya tahan dan kekuatan. Banyak konduktor, terutama logam, memiliki ketahanan terhadap korrosi dan kerusakan mekanis. Ini membuatnya ideal untuk menggunakan jangka panjang dalam berbagai aplikasi. Baik, selanjutnya adalah umum. Relasi yang jelas antara tegangan dan arus dan tegangan arus dan resistansi. Umum memberikan hubungan matematis yang sederhana antara arus atau yang disimbolkan tadi, tegangan yang disimbolkan dengan V, dan resistansi yang disimbolkan dengan M. Dalam suatu rangkaian, ini memungkinkan perhitungan yang akurat dan efisien dalam merancang sirkuit. Selanjutnya ada prediksi perilaku konduktor. Dengan memahami hukum, insinyur dan teknisi dapat memprediksi bagaimana konduktor akan bereaksi terhadap perubahan dan tegangan arus. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa komponen dalam sirkuit berfungsi dengan baik dan aman. Dan ketiga ada pencegahan dari kerusakan. Memahami hukum memungkinkan kita untuk perhitungan yang lebih tepat untuk mencegah terjadinya overheating atau kelebihan panas dan kerusakan pada konduktor serta komponen lain dalam sirkuit akibat arus tersebut. Baik, saya kembali kepada Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Dion Alkana Bitupulu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi penggunaan konduktor. Yang pertama, kabel listrik. Jadi konduktor digunakan untuk mengalirkan arus listrik dan memberi energi kepada alat listrik seperti lampu dan mesin. Konduktor seperti lembar dan aluminium sering digunakan agar konduktivitas tinggi dan tahan. Kedua, perangkat elektronik. Konduktor digunakan dalam rangkaian listrik pada berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, komputer, dan televisi. Mereka membutuhkan komponen internal seperti
konduktor digunakan dalam penjualan transmisi untuk mengangkut energi listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Ini termasuk kabel overhead, kabel bawah tanah dan jaringan distribusi. Yang terakhir adalah dalam peralatan rumah tangga. Digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dan microwave untuk menghubungkan komponen listrik dan memungkinkan fungsi operasional. Kualitas konduktor sangat mempengaruhi efisiensi, energi dan keselamatan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi konduktivitas. Konduktivitas adalah kemampuan material untuk memancarkan listrik. Semakin tinggi konduktivitas, semakin material tersebut dalam memancarkan listrik. Yang pertama, jenis material. Seluruh material seperti tembaga perak dan aluminium memiliki konduktivitas tinggi karena ada elektron bebas yang mendapat pergerakan juga. Kedua, material logam seperti plastik dan keramik memiliki konduktivitas yang rendah karena tidak memiliki elektron bebas untuk menghantarkan listrik. Kedua, temperatur pengaruh pada logam. Konduktivitas logam biasanya menurun seiring dengan meningkatnya suhu. Ini terjadi karena peningkatan suhu menyebabkan atom bergerak lebih cepat yang mengganggu aliran. Pengaruh dari sensor pada sensor. Pada sensor konduktivitas dapat meningkat dalam sejauh ini karena ada pada elektron yang mendapatkan energi untuk berpindah dari satu energi berpindah ke fungsi. Yang terakhir adalah kelembaban. Untuk material seperti tanah atau beton, kelembaban dapat meningkatkan konduktivitas. Air yang mengandung ion seperti air laut dapat meningkatkan konduktivitas karena ion tersebut berfungsi sebagai pembawa materi. Pada faktor ini saling berinteraksi dan dapat mempengaruhi konduktivitas suatu material dalam beberapa cara. Yang penting untuk dipertimbangkan dalam desain ini yaitu desain aplikasi spesifik. Mana faktor ini dapat membantu dalam memilih material yang tepat untuk berbagai aplikasi teknik dan saya serahkan kepada saudara. Dan saudara Abbas akan menyampaikan kesimpulan sebagai penutup. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan untuk materi konduktivitas pada hari ini. Bahan konduktor adalah material yang mampu menghantarkan listrik dengan baik dan memiliki peran penting dalam aplikasi teknologi pada dewasa ini, seperti kabel listrik dan komponen elektronik. Jenis-jenis bahan konduktor seperti logam, tembaga, aluminium, semikonduktor, dan superkonduktor masing-masing memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi penggunaannya. Meskipun bahan konduktor menawarkan keunggulan dalam konduktivitas, mereka juga menghadapi tantangan seperti korosi dan peningkatan resistansi pada suhu yang tinggi. Penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan bahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan yang akan mendukung inovasi teknologi di masa yang akan datang. Terima kasih. Sebelum dari saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian. Kami melaporkan hasil diskusi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.